Di dataran yang luas dan sunyi di Kanaan, angin berhembus lembut, membawa aroma padang pasir yang hangat. Di tengah-tengah gurun itu, di sebuah rumah sederhana, tinggallah Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya, Sarah. Mereka sudah berusia lanjut. Tahun demi tahun berlalu, dan mereka terus menanti dengan penuh kesabaran doa-doa yang tak kunjung dikabulkan. Doa yang berisi harapan sederhana namun dalam, seorang putra yang akan menjadi pewaris keturunan mereka dan penerus dakwah. Hingga suatu hari saat matahari mulai condong ke ufuk barat, terlihat dari kejauhan 4 sosok asing mendekat. Mereka tampak berbeda, pakaian yang sederhana, namun dengan wajah yang bercahaya dan penuh ketenangan. Ketika mereka semakin dekat, Nabi Ibrahim alaihissalam menyambut mereka dengan tangan terbuka. Salam, wahai tamu-tamu Allah, silakan beristirahat di sini, dan biarkan kami memberikan apa yang kami miliki sebagai tanda hormat. Para tamu itu duduk di dalam tenda dengan penuh kerendahan hati. Mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan berita yang selama ini dinantikan oleh Nabi Ibrahim dan Sarah. Nabi Ibrahim alaihissalam segera memerintahkan seorang pembantu untuk menyembelih anak sapi terbaik dari ternaknya. Ia mempersiapkan jamuan dengan penuh keramahan, memastikan para tamunya merasa nyaman dan terhormat. Dengan senyum penuh harapan, ia menghidangkan makanan di hadapan mereka. Namun para tamu itu tidak menyentuh makanan tersebut. Nabi Ibrahim tertegun, sedikit merasa khawatir. Mengapa mereka tidak makan? Dalam hatinya, ia bertanya-tanya siapa sebenarnya mereka ini. Salah seorang dari para tamu itu berkata, "Wahai Ibrahim, janganlah khawatir. Kami adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami datang bukan untuk makan, tetapi untuk menyampaikan kabar gembira kepadamu dan keluargamu." Nabi Ibrahim terdiam sejenak. Hatinya bergemuruh, penuh dengan campuran harapan dan keraguan. Kabar gembira? Apa maksud kalian, wahai tamu-tamu yang dimuliakan? Salah satu dari malaikat itu menjawab, "Kami datang untuk memberitahumu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doamu. Istrimu, Sarah, akan melahirkan seorang putra yang akan menjadi penerusmu. Namanya adalah Ishak, dan ia akan menjadi seorang nabi yang akan melanjutkan dakwahmu." Mendengar itu, Sarah yang berada di samping suaminya tertawa kecil, namun dalam hatinya ada ragu yang mendalam. Dengan nada tak percaya namun penuh ketulusan, ia berkata, "Bagaimana mungkin aku akan memiliki anak? Aku sudah tua dan mandul sejak dulu. Bukankah ini sesuatu yang mustahil?" Salah satu malaikat memandang Sarah dengan tatapan penuh kelembutan dan menjawab, "Sarah, tidakkah engkau tahu bahwa tiada yang mustahil bagi Allah? Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, apapun dapat terjadi. Keajaiban ini adalah tanda darinya bahwa tak ada yang luput dari kuasanya. Percayalah, kelak kau akan tertawa penuh bahagia saat melihat anak yang kau kandung." Mendengar itu, Sarah menundukkan kepala. Air mata haru menetes di wajahnya yang tua. Ia mendekati Ibrahim dan dengan gemetar berkata, "Suamiku, benarkah Allah akan mengabulkan doa kita? Benarkah aku akan menjadi seorang ibu di usiaku yang sudah tua ini?" Nabi Ibrahim menggenggam tangan Sarah dengan lembut. Wajahnya pun tak mampu menyembunyikan kegembiraannya. "Sarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Jika Dia menghendaki, tak ada yang mustahil. Mari kita berdoa dan bersyukur atas nikmat ini." Dalam suasana penuh kebahagiaan, mereka berdua berdoa dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebulan demi sebulan berlalu, dan tanda-tanda kehamilan Sarah mulai terlihat. Setiap hari Nabi Ibrahim menghibur dan menenangkan hati Sarah, mengatakan padanya bahwa anak ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga tiba saat yang dinantikan. Pada suatu malam yang tenang, di bawah langit yang penuh bintang, terdengar tangisan seorang bayi di dalam rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tangisan itu seolah memecahkan keheningan gurun, membawa sukacita yang tak terhingga. Nabi Ibrahim dan Sarah tersenyum dengan air mata yang mengalir deras. Sarah memandang wajah kecil itu dengan kasih sayang. Tangannya menggenggam jemari mungil Ishak. Dengan penuh haru, ia berbisik, "Engkau adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadiah yang tak terduga. Namamu adalah Ishak, yang berarti tawa, karena engkau membawa tawa kebahagiaan dalam hidup kami." Malam itu, dalam rumah yang sederhana,
Kebahagiaan dan rasa syukur mengisi hati kedua orang tua yang telah lama menanti. Mereka menyadari bahwa keajaiban yang datang ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas.